Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilalatul Mufidah dengan NIM akhir 007, program studi PGSD kelas A. Di sini saya akan mengkapi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya akan memaparkan mengenai psikologi anak. Psikologi anak merupakan sebuah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan mental, perkembangan emosional, serta perilaku anak dari masa bayi hingga remaja. Bagi seorang guru, pemahaman terhadap psikologi anak sangat penting. Karena apa? Karena hal ini berpengaruh langsung terhadap cara mengajar dan menangani siswa di dalam kelas. Anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kemampuan berpikir, perasaan, serta cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, guru perlu memahami tahap-tahap perkembangan anak, baik itu dari sisi kognitif, sosial, emosional, maupun motorik, agar dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap anak. Salah satu hal penting yang perlu dipahami guru sebelum mengajar adalah perkembangan kognitif anak. Jean Piaget, seorang tokoh penting dalam psikologi perkembangan, mengemukakan bahwa anak-anak berkembang melalui serangkaian tahap, mulai dari tahap sensimotorik hingga tahap operasi konkret. Pada anak usia sekolah dasar, mereka berada pada tahap operasi konkret, di mana kemampuan berpikir mereka mulai lebih terstruktur dan logis meskipun masih terbatas pada hal-hal yang konkret dan nyata. Oleh karena itu, pengajaran yang efektif untuk anak usia dini harus melibatkan contoh yang nyata dan aplikasi yang praktis dari konsep-konsep yang diajarkan. Misalnya, dalam pengajaran matematika, guru sebaiknya menggunakan benda-benda konkret atau alat peraga yang dapat memudahkan siswa dalam konsep memahami bilangan operasi hitung. Selain aspek kognitif, pemahaman tentang perkembangan sosial dan emosional anak juga sangat penting. Anak-anak di usia sekolah dasar mulai membentuk hubungan sosial dengan teman-temannya. Mereka belajar bekerja sama, berbagi, dan memahami perasaan orang lain. Di sisi lain, perkembangan emosional anak-anak juga berperan penting dalam pembelajaran. Anak-anak pada usia ini cenderung sensitif terhadap pujian dan kritik, serta mudah merasa tertekan jika mereka merasa tidak mampu. Guru yang memahami psikologi anak akan lebih mudah menciptakan lingkungan belajar yang positif, mendukung, dan aman bagi setiap siswa. Sebagai contoh, seorang guru yang memahami perasaan anak dapat lebih bijaksana dalam memberikan umpan balik. Selain itu, guru juga perlu memahami perbedaan individual dalam perkembangan anak. Setiap anak memiliki latar belakang, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang diterapkan harus dapat menyesuaikan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh guru di sekolah dasar adalah kesulitan yang dialami oleh sebagian siswa. Kesulitan belajar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu dari faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk dapat mengidentifikasi tanda-tanda kesulitan belajar pada anak-anak dan memberikan investasi yang tepat. Diagnosa kesulitan belajar pada anak dapat dilakukan dengan mengamati perilaku dan kinerja akademik siswa di kelas. Beberapa tanda yang dapat menunjukkan adanya kesulitan belajar antara lain kesulitan dalam berhitung atau bahkan ketidakmampuan mengikuti percakapan dengan teman-teman sebayanya. Selanjutnya, guru juga perlu menggunakan alat tes atau asesmen untuk mengukur kemampuan akademik siswa dan mendeteksi area yang menjadi masalah. Tes ini bisa berupa tes kognitif untuk mengukur kemampuan dasar dalam membaca, menulis, berhitung, atau tes psikologis untuk mengevaluasi apakah ada gangguan belajar seperti disleksia, disleksia, atau ADHD. Hasil tes ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang menjadi hambatan bagi siswa dalam proses belajar. Selain itu, observasi langsung terhadap siswa, mengerjakan tugas atau berinteraksi dengan teman-temannya juga sangat berguna, memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai kesulitan yang dialami oleh siswa. Selain hal-hal tersebut yang sudah saya jelaskan, kerjasama antar guru, orang tua, dan pihak-pihak lain yang terlibat juga sangat penting. Orang tua bisa memberikan dukungan yang lebih intensif di rumah, misalnya dengan menciptakan rutinitas belajar yang konsisten dan memberikan motivasi belajar yang positif. Sebagai kesimpulan, pemahaman terhadap psikologi anak sangat penting bagi seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Guru yang memahami tahap-tahap perkembangan anak akan lebih mampu menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, kumpulan untuk mendiagnosa kesulitan belajar dengan cermat dan memberikan
Investasi yang tepat akan sangat membantu siswa dalam mengatasi hambatan belajar yang mereka hadapi. Dengan pendekatan holistik, diharapkan setiap anak dapat mengembangkan potensi terbaiknya dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.